Sebab makanya Nabi tak barang siapa yang menangisi dosa-dosanya, menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka air mata yang menetes daripada mata orang yang menangis karena takut kepada Allah, karena menangisi dosa-dosanya, maka anggota tubuh yang terkena air mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sehingga kena saya dipandita pemilu wanita tadi ini iro wema tangan napa terima di jarina. Bulan apa terima na tanpa nak suka mani ro singa watak kaina. Jadi udah rapi. Maka kana minta mana dapat ro. Dan Jumat berarti wema tata apa ibu suka mana singa watak kaina. Maka maklumari maka dari uang keringai hadis Nabi Muhammad SAW, maka ada air mata yang anggota tubuh yang terkena air mata karena tak menangis karena takut kepada Allah, menangis karena mengingat dosa-dosanya, maka anggota tubuh tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi sini ngamuari mati yahka nasabak nepang terus aku rugam di patama ke neraka sehingga sini ruang watak kering dia pun kena air mata, dia nasentuh daripada api neraka pengalatan. Jadi kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Apa yang kita mau usahakan di kehidupan dunia ini? Yang melok diusahakan dari Bok Nalino itu pekogi supaya pasoku kita pasoku amalan. Karena ukuran manusia dia sukses atau tidaknya hidup di dunia bukan sejauh mana banyaknya harta yang dia telah kumpulkan, bukan sejauh mana tingginya pangkat yang dia telah usahakan. Tapi ukuran kita sukses atau tidaknya hidup di dunia, maka Allah Ta'ala wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses, kata Allah, dengan kesuksesan yang besar. Nah, sebab Allah Ta'ala dia nak macam dari kumate ki jadi sempat melihat tu baru. Dia nak mereka mungkin nakir, mana kalau hati kumate dia guru melihat tu disuruh pemen. Dia tu nak cakap Allah Ta'ala dari kumate ki jadi sempat mabola baru tu tingkat tahu dia. Dia nak mereka mungkin nakir awal disuruh dulu nasabah mak kontrak kau tunggu dia tu. Disuruh mabang bola tingkat tahu ni bola ya mati ni kalau mati ya fakir. Dia cakap Allah Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kalau kita mati dalam keadaan tidak membawa iman dan amal yang sempurna menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sini teman-teman berikan saya berikan jamaah tasawuf insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini firman Allah Ta'ala kurang melebihi man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, nasufan Allah Ta'ala orang itu giga jari ke makul kai kemudian nasib dia apa maka dia jadi firman Allah Ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah pasti dan pasti nasufan Allah Ta'ala walangi atau teman lebih dari bawah dari wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka orang mati di akhirat dia akan diberikan ganjaran pahala lebih baik daripada apa yang pernah dia kerjakan ketika hidup di dunia. Nah, sebab dari bawa dari dia pada sini tu sini apalana amala yang kejamah. Dia pada sini apalana berjamaah tak, pikir apalana berjamaah. Dia pada sini apalana sampai jata baca Quran tak sikit tak. Kapan kita melihat daripada setiap amal kebaikan kita, pertama oleh kubur atau latu mati di akhirat nak pernah kita kifalatan. Semua Allah SWT akan nampakkan. Jika tidak semua Allah Ta'ala. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun seberat zarah, maka pasti nak kita kifalatan Allah Ta'ala pemadam. Dan begitu sebaliknya barang siapa yang berbuat amal keburukan walaupun seberat zarah, daripada dia dapat kifalatan Allah Ta'ala pasti nak kita namanya toki pemadam kifalatan Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini maka bu amalak makasih amalak soleh nama Tuhan isi pada kama-kama seberat zarah seberat debu maka lebih kecil daripada debu maka pasti kita kifamalat mufalatan. Dan sebaliknya barang siapa yang berbuat amal keburukan amal kejahatan amal kemaksiatan nama Tuhan isi pada kama-kama seberat debu bahkan lebih kecil daripada debu maka pasti kita tahu kifamalat mufalatan dari Korea dan pun kifamatan. Tapi semoga semua kita yang hadir di sini termasuk alina atau merbita almarhum termasuk orang-orang yang ada pun manfaat Allah Ta'ala. Alhamdulillah sini teman-teman lebihkan sesuai lebihkan jamaah saya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah di alam dunia ini
kita akan berpindah lagi namanya di alam kubur, alam barzah atau alam penantian. Jadi sebenarnya itu Pak Bu bahasanya memang kadang mati, tapi hakikatnya sebenarnya kita cuma berpindah alam saja. Berpindah alam dari rumah dari alam, dari alam roh, kemudian alam rahim, kemudian sekarang berada di alam dunia, kemudian berpindah lagi namanya di alam kubur, alam barzah atau alam penantian untuk menanti datangnya hari kiamat. Jadi semua yang meninggal sejak Nabi Adam alaihissalam sampai yang paling terakhir meninggal hari ini, semua masih dikategorikan berada di alam barzah untuk menanti datangnya hari kiamat. Dan di alam kubur ini ada dua kehidupan. Yang pertama adalah taman-taman surga, yang kedua adalah jurang daripada jurang-jurang neraka. Dari maka semua tapaknya saya dirupa tahu, maka singa tapaknya, maka singa amalaknya namate, maka ketika dia dihantar ke kuburan, maka kuburan akan berbicara. Ma bicara kuburan. Akan nasa kuburan, selamat datang bagimu, selamat datang bagimu. Lupa pun nasa kau ingat tak? Sesungguhnya orang yang berjalan di atas muka bumi, engkau lah yang paling saya cintai. Sekarang engkau telah diserahkan kepada saya, maka saya akan membalas daripada kebaikanmu sebagaimana yang pernah kamu kerjakan ketika hidup di dunia. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dilimpungi tanah, pengantaraan nama dek mana nih, maka kuburan ini akan meluas sejauh mana mata memandang. Meluas kuburannya sifat kita mata. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang tampan, macaya tapana, mabogona, yang tidak lain adalah amal solehnya ketika hidup di dunia. Maka agak nasa orang ini ayatnya nasa musara. Jangan sedih, jangan ngasih amala ngadecemu yang kapur usaha betulnya itu kon lebok dari sini na nasa pakutana na mereka mungkar nakin tenang nasa apa bari mani makokray ko cukup nasa atingron pada tingron butin palu. Maka ini subhanahu wa ta'ala, jadi ketika kita masuk ke dalam kubur, kau makasing itu apa, tak makasing amalakta, maka yang untuk amalakta bali mana sini pakai balina, pakutanana mereka mengkena. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan daripada pintu-pintu surga, sehingga hawa harum dari dalam surga bertiup masuk ke dalam kubur. Kemudian sebaliknya dari seorang yang amal air mati, maka ketika dia dihantar ke kuburan, maka kuburan pun akan berkata, sungguh celaka kedatanganmu. Sesungguhnya setiap orang yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling saya benci. Itu yang saya kenal cece. Kita memang suka aja itu. Pada berakna kung tahu si cece, maka dia tanya kamu tu nah. Tak pernah runtuh makanya itu memang tajam kok. Begitulah kuburan berkata kepada orang yang rusak imannya, rusak amalnya ketika dia hendak dimasukkan ke dalam kubur. Sungguh celaka kedatanganmu, sesungguhnya setiap orang yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling saya benci. Maka kamu telah diserahkan kepada saya, maka lihatlah bagaimana cara saya memperlakukanmu di dalam kubur. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, maka kuburan menghimpitnya sebagaimana terus sebagaimana sehingga tulang rusuk kanan dan kirinya saling bersilangan sebagaimana jari-jari yang disilangkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan seekor ular. Sudah diterangkan dalam sebuah kitab yang asalnya ularnya adalah sujul akra. Dia fasih berbicara. Kemudian matanya terbuat daripada api. Kemudian kalau dia berbicara, dia akan bergerak seperti petir. Pada telepon. Dan panjang daripada ular ini adalah 1 bulan perjalanan. Begitu diterangkan dalam sebuah kitab. Maka ada nasrul lain. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan saya khusus untuk menyiksa kamu di dalam kubur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, maka saya akan menyiksamu mulai zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, maka saya akan menyiksamu mulai asar hingga maghrib. Dan kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, maka saya pun akan menyiksamu mulai maghrib hingga isya. Dan kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, maka saya pun akan menyiksamu mulai subuh, mulai isya hingga subuh. Maka sementara sehingga ular ini akan terus menyiksanya.
di dalam kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun akan menyalakan api di dalam kuburnya sehingga dia digulingkan siang dan malam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka daripada pintu-pintu neraka sehingga hawa daripada dalam neraka bertiup masuk di dalam kuburnya. Alhamdulillah sini teman-teman bikin selesai itu belum sekolah. Jadi azab di dalam kubur itu adalah hak, perkara yang pasti. Banyak diterangkan dalam sebuah hadis yang diceritakan Nabi Muhammad SAW tentang keadaan di alam kubur. Sehingga makanya Nabi tidak ada pemandangan yang paling mengerikan selain daripada pandangan kubur. Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan selain pemandangan kubur. Seandainya Nabi tak ada muto mengantar aku mati, maka saya akan meminta kepada Allah supaya namukaraku paling keringamu Allah Ta'ala supaya boleh mengkeringi atau dicari dari kubur. Tapi jangan sampai nasi window Allah Ta'ala namukaraku paling keringat tak Allah Ta'ala untuk mendengarkan siksa di alam kubur sehingga dia gagal atau mengantar aku mati. Sahabat napi sapol kubur kali kelak mana waya je nari. Sebab tamat ya bilang, kira melembut ikut mati. Maka dia Subhanahu wa Ta'ala kata sahabat Nabi Muhammad SAW, dia buat satu perjalanan. Kemudian tiba-tiba unta yang dikendarai Nabi tak langsung mari mendarat. Maka makhluk tanah sahabat Nabi Subhanahu wa Ta'ala mari hari mendarat unta. Maka makhluk Nabi tak maka di sahabatku, di depan kita ini ada sebuah pekuburan dan dua orang di alam kubur sementara disiksa. Dia pun tenang kali ingat gora-gora disisir atau disekubur sehingga makhluk mari mendarat. Maka baginda Muhammad SAW melanjutkan dua perkara yang menyebabkan dua ahli kubur ini disiksa di alam kuburnya. Yang pertama karena namimah, suka mengadu domba. Nak puji macam cerita bohong, cerita ko ini masih terus. Ini kebiasaannya biasa ibu tapi itu aku ini, aku di mana mereka cerita sih, aku di mana cerita ceramah, aku di macam pengajian. Ibu di kampungku biasa makan mie kan. Kalau di Salawai masak, mabur di timungan, cabut satu ni semudah. Maka lebihan sekian, boleh sekat meliang, maka orang cicin itu bisa. Padahal tua di semana cicin, cina tidak ada wajah. Maka Subhanahu wa Ta'ala, jadi dua perkara manusia disiksa dalam kuburnya dengan keras. Yang pertama adalah namimah, suka mengadu domba. Puji macam cerita buku, yang masih salah-salah padahal dah lupa tahu. Kemudian yang kedua adalah perkara istinja, perkara buang air kecil. Itu sih mega orang itu sih. Biasa kuburan di temi, kita paling ketik-ketik bawah nama panas. Jadi ada ulama mengatakan laki-laki ini dianjurkan kalau temi usahakan temi macet kaki, jongkok. Kenapa? Karena ketika kita kencing dalam keadaan berdiri, maka dua kerugian yang akan kita dapatkan. Yang pertama dari segi kesehatan, yang kedua dari segi agama. Kalau dari segi kesehatan, kalau tidak tertuki, ini tuntas. Kamu mengeluh, sehingga berkumpul menjadi kristal batu, sehingga yang namanya batu ginjal. Jadi harus dioperasi. Kemudian yang kedua dari segi agama, kalau tidak tertuki meradat tak besi. Sehingga tak besi mati udah karena dipakai atang, jadi sempat selai itu dipakai masa panjang, dia nanti masa panjang tak pengalahkan. Kenapa? Karena ada najis yang merengket di pakaian kita. Jadi usahakan kontemi di macik kiki, duduk dalam macik kiki kontemi. Ini pun diajarkan kepada anak-anak kita. Di pangkulannya anak-anak tak orang ini makin kelokit temi na, macik kiki temi. Jadi temi tetum. Ini pun saya ajarkan kepada anak saya. Kita timeta tua terus. Kenapa kita biasakan sejak kecil? Sebab jangan sampai nanti menjadi kebiasaan ketika dewasa. Kali ini perkara ini sangat besar hubungannya nanti dengan agama kita. Sangat besar hubungannya nanti tentang kehidupan akhirat. Yang sampai kali di akhirat napa sih orang masa sekali? Sebab mati di akhirat dia itu masa sekali. Orang mabatalani minodori Allah Ta'ala maka dia Rabbana abasana ilqa wita ni kasikuan wita ni papi ni mata wita tu ni pacang lata wasami'na wang kalinga ni puang wang kalinga ni papi ni mata wang kalinga tu ni pacang lata fajitna kali sunat kasih cinampak ini puang bila kita gali suri ni na'mal sorihan bila nak kasih maka buat amal soleh puang.
Bila nak pasok ku sampai jaku, bila nak pasok ku baca kuraku sitriku sedekahku. Sini ro amal-amal yang kabur tertangi waktu foto di diri bila mana nak jamu pun. Bila nama teman-teman ke makam agama pun. Inna mungkinuna sabak yakin pun. Ternyata mereka mati dia jadi TV sengaja takut misi bawa amal. Tapi pada saat itu penyesalan cuma tinggal penyesalan saja. Walaupun pada saat itu kita menangis sampai air mata kita habis, bila dari Allah Ta'ala dia akan isi Allah. Air mata kita habis berganti dengan air mata darah, menangis terus. Apa paling suka kasih cinta ini puang. Bila nak kasih makan buang malak sorry. Dia akan isi Allah. Bahkan walaupun air mata bermata yang semua tu berkata untuk menjadi di Allah Ta'ala, dia paling suka kasih Allah. Makan buang malak sorry. Jadi dia ada paling isi Allah. Maka pada saat itu penyesalan cuma tinggal penyesalan saja. Maka yang hari ini kamu pergi apa pergi hutan nalino. Kamu berkesempatan untuk pasukun terpeta, kamu berkesempatan pasukun amalat tak. Masih ada kesempatan untuk menangisi dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang pernah kita buat sejak mungkin waktu tak balik ke apa mula balik ke kita tinggal mana dosa-dosa tak. Kemudian kita tangisi. Sebab makin Nabi tak barang siapa yang menangisi dosa-dosanya, menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka air mata yang menetes daripada mata orang yang menangis karena takut kepada Allah, karena menangisi dosa-dosanya, maka anggota tubuh yang terkena air mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sehingga kena sedipan kita pemilu wanita tadi ini iro ulama tangga dapat terima di jarina. Pura dapat terima na tak pernah berusukan mani iro singa watak kaina. Ini udah rapi. Maka karena begitu mana dapat ro. Dan Jumat apa teh mata tak nak berusukan mani singa watak kaina. Maka mapi bali maka dari uang keringai hadis Nabi Muhammad SAW, maka ada air mata yang anggota tubuh yang terkena air mata karena tak menangis karena takut kepada Allah, menangis karena mengingat dosa-dosanya, maka anggota tubuh tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi sini ngamuari mati jahka nasabak numpang terus aku rugam di patama ke neraka sehingga sini ruang tua takrib dia pun nak kena mata, dia nasentuh daripada api neraka Allah. Coba kita tanya diri kita sekarang, merenung. Mungkin kira-kira pura kita mengurangi dosa-dosa. Karena orang yang menangis dosa-dosanya makin minta, walaupun air mata yang keluar itu sebesar kepala papada guna lalu mesu betul air mata karena menangis dosa-dosa kita, maka mata itu pun tidak akan tersentuh oleh neraka. Maka mulai saat ini kita mulai menangis sebab desanya mati ingat Pak Bu dia nak pengata dia nak makan dia macam pikir nak pemati dia makan dia malasa pikir nak pemati Pak Miga tu makan dah yang minta buka ke Pak mati menangkan sabak dia nak tu dia pagaga mati jadi ikut dia tu pagaga mati itu mata aku itu mana mopi jadi aku hari itu pagaga mati iku mati mana ni matu aku mati ni itu matu aku mati mana ni iku ya udah sadar tu nggak tahu baik hati ya sebab ini kita mati tu tidak begitu namanya kematian, tidak seperti dengan urutan kelahiran. Kalau urutan kelahiran sesuai dengan urutan ini dulu jadi kemudian rumah dulu jadi si nak pada panding begitu urutan kelahiran. Tapi kalau urutan kematian tidak demikian. Siapa yang telah sampai ajalnya maka dia harus berangkat. Walikulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajalun yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia memiliki batas ajal dan apabila ajal telah datang tidak bisa diundurkan satu detik, tidak bisa dimajukan satu detik. Sebanyak apapun harta yang telah kita kumpulkan itu tidak bisa mengundurkan kematian kita. Sebetulnya engkau maka dah ya amamu kaya, menengkah termasuk kesugi kaya, mega duitku, baca sengadi pemalasa ka coba kamar dokter di Boni menjadi Makassar, cuma mana dokter Makassar juga ke Jakarta, cuma mana di Jakarta juga ke Singapura juga ke Malaysia. Tapi kematian tidak bisa kita undurkan. Jadi pengobatan itu sebenarnya tidak menambah ajal kita, cuma memperbaiki kualitas hidup kita. Pak Miga itu maka ada jangan dabur, Pak Roti mati Roti. Memang yang mabur dia tambahi usia tak. Kalau usia tak anggap misalnya 50 tahun, namun Pak Pura agak diandai penerapi 50 tahun pasti mati. Penerapi coba pasti mati. Tetapi pengobatan itu memperbaiki kualitas hidup.
Pak misalnya aku masemut kini dah murah masemut ni matamu si toki masemut agak. Tapi dengan berobat akan memperbaiki kualitas hidup kita. Aku sehat-sehat mega amal wadi di jama wadi kima beri jama di masjid. Karena banyak orang saya datangi silaturahmi magi jadi di masjid pak maka dia malah asa kata sih dia malu mau pergi dia boleh tatung. Jadi dengan kesehatan itu akan membuat kita amal kita hidup kita semakin bermakna. Kita mudah beramal agama, bisa juga kita bantu saudara kita. Kung kesal-sal tapang misalnya keluarga kau gagana, kita tolong kipa, luki mereka lu gagal boleh. Kau sehat, udah baru bantu tapi kalau dia sehat, kita dampok dia kasih udah melasa kan. Ini perlu kita perbaiki keyakinan kita dalam pengobatan. Jadi pengobatan itu, berobat itu tidak menambah usia kita, tapi memperbaiki kualitas hidup kita. Sehingga mereka itu salah paham maka jadi uang beberapa anak mampu berkali uang beberapa macam itu kak matu kata maka dah izin wasali pamasali kak wasali macam itu kak. Jadi satu pengajian telah disampaikan waktu saya di Temboro, pesantren Temboro di Jawa. Kena polisi dokter ini bahasa banyak kesalahpahaman. Jadi kena polisi dokter maka ada nak niki anu pak contohnya asam urat. Matanya asam urat tak 15. Tanya betul sana berapa ya. Jadi dia memiliki mandi cumi bukan durian. Dokter suruh polis begitu. Lupa-lupa jangan durian ini dan cumi bukan ini udangnya dia minta asam urat tak bahaya itu bisa-bisa jebol ginjal kan. Tidak ada. Tapi makan apa? Mana kasih kalau kau mati mati upana nanti pantangannya dan dia meninggal asal daripada makan pantangannya itu maka dia digolongkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri yang enggak mati bunuh diri. Kenapa? Karena makanan yang sudah ditetapkan oleh dokter ahli jangan dapat pun karena ini menjadi racun dalam tubuh anda. Upana mati kok mati ya sama raja boleh jauh mati. Dokter sudah polis maka oh jantung kita bermasalah jantung tak. Jadi kurangi minum air. Sebab kalau anda minum kita mega kosoki bisa labut itu. Tapi kita asal kalau kita mati toki. Dan dia betul-betul minum mega akhirnya kosong mati maka dianggap dia bunuh diri. Mati dalam keadaan bunuh diri. Ini perlu kita perbaiki paham kita. Ya. Sebab mega tu orang kering makro bahasan. Makanya saya dokter mata dia sambur aku. Tapi wabak belum betul hasil busri. Ini bahaya. Kapan kita mati asbab daripada yang telah diponiskan dokter Acaki apalagi kan itu menjadi racun dalam tubuh kita dan kita makan ya maka dianggap kita mati dalam keadaan bunuh diri. Itu daripada adanya anjing berita tepat itu. Alhamdulillah sehingga memberikan terus Allah Ta'ala. Kemudian perjalanan kita akan sampai nanti di Kian Sirat kita akan dikumpulkan semua kembali. Jadi jangan terlalu sedih ketika kita ditinggalkan ahli keluarga kita nasabah insya Allah dapat untuk menuju itu Allah Ta'ala di akhirat. Kemarin pada perumahan itu Allah Ta'ala mati di dalam surga. Jadi ada tadi beliau almarhum terlebih almarhum saya sempat kemarin sebelum beliau meninggal saya sempat datang untuk dipanggil untuk meruqyah beliau dan sejak keadaannya memang sudah agak parah. Jadi beliau meninggal dalam keadaan sakit. Mudahan sakitnya beliau ini menjadi kafarah untuk dosa-dosa beliau. Kami itu salah paham ketika melihat orang tersiksa dalam kematiannya nanggap maka dia masuk orang amalakna tidak demikian. Angka satu cerita dalam sebuah hadis qudsi dan cerita Nabi Muhammad SAW. Jadi angka 2 tahun. Angka 2 tahun yang satu magelo amalakna orang soleh, yang satu masolang amalakna beriman. Pokoknya jamaah mana jamaah minum ni mabuk ni pengaji ni. Tapi ketika mereka sakaratul maut maka dua mereka diperintahkan kepada dua orang ini. Yang dari orang soleh mengeluh amalakna ketika dia sakaratul maut minum air raya akan sini tak dua dekat. Maka jalani wai lo dilindungi tapa Allah Ta'ala na perintahnya mereka maka dia ijarina supaya maju wai maka matru kita ijarina maju wai merepak kacai dia sempat minum mati. Padahal dia orang soleh mengeluh sampaiannya mengeluh puasanya mengeluh buana padanya lupa tahu. Kemudian orang yang kedua dari perimani diri ketika dia hendak meninggal dunia bila tu si balik maka dia mencidakkan seniman sebeli rupuh maka Allah perintahkan kepada seorang malaikat limpai set di balik rupuh mapamula tasiem joka masoro di samping bolana ikan kanan nanti ke balere keluarga anak kemudian dipanjangkan dan itu diparimangi
Mula nangre masih sipak nangre mati toni. Sehingga mereka ini siluntuknya mereka makan karena sedang toni be. Ia akan seminta perintah Allah Taala. Menengkan karena sekarang mengeluh amaratnya pasang paja tapi si senang milau yang suka Allah Taala pakai jadinya sehingga dia mati dalam keadaan tidak sempat minum air. Maka dosa-dosa mereka saja ia lebih diratu minta perintah Allah Taala. Maka dosa itu maka kalau paling malu posisi di kampung kalau mana na jama na waktunya mati be kan lupa mati na inoi mana balik lupa tapi suka Allah Taala di pero balik lupa kita sih gangkan datu gerombolana nanti masih pasti pana pemata. Akhirnya mereka ini heran dengan perintah Allah sehingga Yoktu mengurus di Allah Taala sehingga dijelaskan di Allah Taala maka mereka pahami nasib. Ia tu dari atakku mengelola amalana itu orang soleh mengelola sampah janda mengelola pakasiganna mengelola mana padang rupa tahu. Mereka usburo ko ipakai jadinya waktu namin laway nasaba ang kado sa kurana jama na di po sempat pumadampungan. Maka ketika dia meminta air maka saya memerintahkan kamu untuk memukul tangannya supaya menjadi kafariro asusana menjadi kafara untuk dosana sehingga mati di akhirat dia itu lantaran tamat dan neraka mati dua patama dan sukan sebab perumahan calangan ini perumahan selesaikan dosa waktu dari dia sehingga di akhirat dia pada transit tamat dan neraka mati dua tamat dan surga itu itu paling mangi di jiwa yang gajana kaliwat-liwat di jalan tapi engkau jadi dia cinta di puluh-puluh walau masih ada satu kebaikan kekurangan jama dia cinta di walau sehingga Allah Subhanahu wa taala ya Allah taala dan perintahnya mereka untuk memberikan kebaikan semuanya di dunia ini. Nanti masih sifat boleh kemudian setelah itu permana walau Allah taala jika gagal di cinta pura dia walau sehingga di akhirat mengurusan di bawang supaya dia perluna di pertama dia subuh maka dia punya tanah akhirnya dia kakak so jika dia cinta di walau so di akhirat dia di walau dia cinta subuh di walau dia dalam neraka jadi kalau dia cinta di walau malah di nino di pertama subuh. Maka di Sumatera makanya jangan kita sangka buruk ketika melihat orang meninggal dunia. Begitu makhluk biasa seperti mati bencana gelap depan dosanya kan. Jadi terpuji di Allah Taala termasuk alina beralmarhum terpuji di Allah Taala diberikan kesusahan katanya sakit tanya ke sana maka minta dikasih minta di sana dan ini menjadi kafara untuk semua dosa-dosa beliau di dunia ini sehingga di akhirat dia transit tamat neraka di pertama mana dan surga termasuk kita semua. Alhamdulillah sebelum Allah Taala terakhir daripada kehidupan kita ini tidak akan selesai sampai sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Faman suhsiya 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh beruntunglah orang yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan termasuk ahli surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya neraka Pak Bu cenah curi-curi. Sebab mereka itu malah curi-curi di neraka maka itu pertama suruh dia pertama neraka. Pak pertama ada di surga masih itu neraka sih. Ada di neraka makanya ditapacalak kami yang meliawal neraka sini sandra dan kamu boleh api neraka kalau pakaian itu di neraka mata dulu ya di otak nanti pelan boleh meliawal ini loh. Jadi kadang pengka kita makhluk daya sesuatu makhluk daya jaga latih sampai tak mampu laut jangan sampai cepat-cepat waktu sempajannya tapi tiba-tiba boleh halangan tak sehingga tidak sempajang maka ini tak nige tertangi di sempajang nak kata-katai maka dicatatlah namanya di salah satu pintu neraka yang wajib dimasuki. Berapa lama hukumannya? Hukumannya satu sholat yang kita tinggalkan adalah satu hukum. Saya rasa satu hukum itu sama dengan 80 tahun sedangkan satu hari akhirat 1000 tahun di dunia 1000 kali 80 tahun mendapat perkalian 28.800.000 tahun. Dapat calakan yang meriawa sehingga sandra ada kamu dari pindah neraka boleh pakai ini bisa neraka dari itu antara pula ikut aja sengaja Pak Bu tak boleh ikut turut rumah sempajang tes kok pelana pindah neraka ikut cari tes caranya di tes kepada Yesus di campur di bulata kepada palwak ni komprotan apa menerima cek di sana ya kali dari koridor kan patut cari tes sebab pokoknya yang akhirat nak perlu masuk pajak di dalam
Ya. Maka dalam semua kita masih Allah Taala terjaga sampai jata, terjaga amal-amal tak lagi. Ya, pertama tak puas dijaga jangan sampai cacat ini apa mati. Jangan sampai kerja sama raja, kerja sama kuasa, kerja sama hebat, kerja sama kondisi, ngaberi rasa sangat ini Allah Taala. Alhamdulillah sini kita berbicara masih Allah Taala. Ini sempat saya sampaikan mari berkah Allah Taala. Terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwati matin ya rahim sakin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على dini wa ala ta'atik. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah, yang besar maupun yang kecil, yang tidak dalam maupun tidak akan datang ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi satu masih kecil ya Allah. Ya Allah, tambahkan usia ketaatan mereka ya Allah, mudahkan mereka mentaati setiap perintah dan menjauhi setiap larangan ya Allah. Ya Allah, dan kami ya Allah, ada yang orang tuanya sedang berbaring di alam kubur ya Allah, maka luaskanlah kuburan mereka sedemikian memanjang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka menjadi taman-taman surga ya Allah. Selamatkan mereka di akhirat ya Allah, selamatkan mereka dari panasnya api neraka ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam surga firdaus dengan rahmat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa anak istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, jadikanlah istri kami jadi istri yang soleh ya Allah, jadikanlah suami kami jadi suami yang soleh ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadi anak yang soleh ya Allah. Alim ya hafiz ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa muslim kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal ya Allah, khusus kepada almarhum ya Allah, ampuni segala dosa beliau ya Allah, terimalah segala amal kebaikan beliau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan beliau menjadi taman-taman surga ya Allah, luaskan kuburan beliau sehingga mata memandang ya Allah, terangilah kuburan beliau ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, selamatkan beliau di akhirat ya Allah, selamatkan beliau dari panasnya api neraka ya Allah, dan masukkan beliau ke dalam surga firdaus dengan rahmat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, jadikanlah anak keturunan ya Allah menjadi anak keturunan yang soleh-soleh ya Allah, alim-alim, hafiz ya Allah. Ya Allah, terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah saya minta kembali kepada semua bapak-bapak ibu-ibu yang hadir untuk sama-sama membacakan surat Al-Fatihah, kemudian kita berikan khusus tahun kepada beliau almarhum Bapak Muhammad Izin Al-Hadiyah Al-Fatihah. Terima kasih banyak semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada kurangan ilmu saya, maka saya maaf kepada bapak-bapak ibu yang hadir dan semua ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.